Memang Tuhan di dalam Islam itu berbeda dengan Tuhan yang kita dapat dalam agama-agama lain. Karena berbeda Tuhan, kualitas pemikiran Tuhan berbeda, orientasi orientasi apa yang diajarkan Tuhan atau yang dianggap hukum Tuhan juga berbeda, sehingga umat yang menganut Tuhan yang dimaksud kualitasnya juga berbeda. Tadi Bapak yang ada yang tadi sudah menyinggung sedikit, memang Tuhan orang Yahudi nampaknya sungguh berbeda dengan dengan Tuhan yang ada di dalam Islam. Itu benar. Itu memang sungguh, itu satu kenyataan yang tidak bisa kita nafikan. Sebenarnya ini saya sapa Bapak yang baru masuk. Selamat. Atau Mbak Yuli dulu ingin komen yang baru naik. Silakan Mbak Yuli. Atau boleh saya. Suaranya bagus Pak atau mengganggu? Selamat malam, selamat siang Pak Salom semuanya. Suaranya bagus ya. Oh iya, jadi berbicara, saya sangat tertarik dengan kaum Yahudi dan kunci suksesnya gitu. Harus kita akui memang orang Yahudi ini sukses ya. Orang Yahudi itu sukses. Dulu sampai sekarang pun ada yang kita kenal dengan nama George Soros yang bisa menggoncang dunia, sehingga Indonesia pernah mengalami krisis moneter. Artinya apa tuh? Artinya mereka punya daya yang mampu menggoncang dunia. Itu kan adalah lambang kesuksesan ya. Artinya mereka bisa luar biasa. Sebentar, Bu Miss, itu suara di belakang ribut sekali. Bisa dikecilin? Suara itu kayaknya suara orang di masjid. Saya pindah-pindah. Oh itu ya, oke. Ini udah lebih baik Pak? Ya itu udah lebih baik ya, terima kasih. Ya oke, lanjut. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau saya bilang, saya setuju dengan teman-teman. Ini masalahnya adalah saya pakai bahasa yang berbeda, tapi saya rasa sih prinsipnya sama. Berpikir mandiri dan keterbukaan pola pikir yang terbuka, open minded. Itu saya sangat setuju gitu. Indonesia kita ini adalah mayoritasnya Muslim teman-teman, dan saya melihat teman-teman Muslim ini dididiknya itu berpikir, itu pola pikirnya sangat tertutup, sangat dibatasi, dan sangat tidak mandiri. Mohon maaf kalau saya ngomong begini ya, silakan membantah kalau nggak setuju. Kenapa saya bilang seperti ini? Mayoritas saudara-saudara kita yang Muslim di Indonesia, mereka dibentuk dari kecil mulai sebenarnya dari agama. Dan harus diakui bukan cuma Muslim yang seperti itu. Orang Kristen juga begitu. Orang Kristen kan anaknya masih toddler kan udah dikasih ke sekolah minggu. Ya kan, masalahnya sekolah minggunya seperti apa kan begitu. Nah, sama seperti kita saudara kita Muslim, mereka pun dari kecil mereka udah lebih duluan dididik secara agama. Tetapi masalahnya adalah mereka diajarnya seperti apa? Mereka diajar untuk menghafal tetapi bukan berpikir. Mereka diasah untuk menghafal tetapi tidak dilatih bagaimana menggunakan akal dan pikiran kita ini. Itu masalahnya. Dan saya melihat kecenderungan muncul di bangsa kita adalah nostalgia masa lalu. Pengen kembali ke masa lalu, masa kejayaan agama. Masa kejayaan agama misalnya, Ottoman dulu berkuasa. 3/4 bangsa dunia ini dikuasai oleh Ottoman. Tetapi masa itu berbeda dengan sekarang. Masa itu pakai kekuatan fisik.
Ottoman menang dengan kekuatan fisiknya. Itu harus diakui karena kita tahu sendiri Ottoman emang hasil pengetahuannya dari Ottoman apa. Kita kan tidak mendengar yang ilmu pengetahuan yang brilian dari zaman Ottoman. Dia bisa menguasai negara banyak bangsa di dunia, betul. Ya. Nah, itu yang ingin dikembalikan oleh bangsa kita yang notabene-nya mereka beragama. Kecenderungan ke situ. Bukan mau menguasai bangsa dunia ini, mampu bersaing di dunia internasional dengan kemampuan otak. Bahkan bangsa kita ini sangat mengerikan sekali. Untuk menjadi seorang dokter dikasih jalur khusus untuk orang yang hafal Al-Quran. Lalu hasilnya apa untuk kedokteran hafal Al-Quran? Bukan itu bidangnya, bukan. Nah, ini yang membuat itu bukan cuman di kedokteran, misalnya ini saya kasih kedokteran ya. Tetapi di kepolisian, di tentara, hukum itu juga terjadi. Harusnya ya kalau dia masalah Al-Quran, ya bidangnya di Al-Quran lah. Sekalipun saya mau bilang yang menghafal itu adalah kemampuan terendah dalam pola berpikir, dalam kerja otak. Itu kalau teman-teman baca di taksonomi Bloom, menghafal itu bagian terendah step terendah dari berpikir. Itu gak memajukan bangsa kita. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat terbuka untuk pemikiran-pemikiran baru, inovasi-inovasi baru. Kenapa coba teman-teman, saudara kita terikat pada penafsir? Kenapa? Kenapa mereka nggak berani membahas secara kritis apa yang diisi kitabnya? Karena mereka dari kecil udah dicekokin. Nggak boleh mengikuti mau pemikiranmu sendiri. Loh, kok bisa? Justru pemikiranmu sama pemikiran saya kita saling compare. Tidak mandiri berpikir. Karena dari kecil mereka udah dididik di agama, tidak boleh menurutin pikiran sendiri, harus ngikutin tafsir. Padahal itu tafsir itu manusia zaman dulu. Manusia zaman dulu yang dia pengetahuannya sangat terbatas dibanding zaman sekarang. Zaman sekarang pengetahuan udah jauh lebih maju daripada zaman dulu. Tetapi kita terkungkung untuk mengikuti pemikiran orang zaman dulu. Kok bisa? Nah, itu yang membuat kita hancur. Itu yang membuat kita hancur. Gitu teman-teman. Nah, saya bilang, tadi kan dibilang oleh Pak Cakra, ada ayat-ayat yang harus direkonstruksi kembali. Saya berpikir gini, ini adalah sebuah ikatan yang sulit untuk dipatahkan. Sudah seperti apa ya? Seperti rantai yang udah mengikat orang dengan sangat kuat, sulit untuk dipotong. Karena apa? Di satu sisi tidak boleh dirubah, mutlak. Siapa yang mau berani merubah-rubahnya itu kafir. Di sisi lain nggak boleh mau pikiranmu sendiri, harus ngikutin ahli ininya, harus ngikutin ulama. Nah, ketika dia nggak ngikutin ulama, dikatain kafir, sesat. Dan itu dihukum secara sosial. Jalan keluar nggak ada. Bahkan yang lebih ngeri lagi di Indonesia ada namanya penistaan. Jalan keluar nggak ada. Gitu Pak. Jadi dia, kalau menurut saya,
kurungan ini, ikatan ini, rantai ini terlalu kuat untuk diterobos, kecuali berani untuk keluar, lock out. Cuman itu salah satunya. Itu Pak, terima kasih, saya udah panjang lebar. Pak Hos, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah, silakan di counter, nggak masalah buat saya. Baik, menarik Ibu Intan. Ada beberapa poin yang sungguh penting dan signifikan, saya kira. Persoalan ini ya, persoalan psikologi atau kunci sukses atau kunci yang membuat atau hal-hal yang membuat tidak sukses. Jadi salah satunya itu proses pendidikan dalam Islam. Hafal Al-Quran itu sungguh bermasalah memang, karena mereka dalam hal ini adalah masyarakat Muslim banyak baca kitab, menghafal, tetapi tidak memakai akal apa yang dihafal, tidak mengerti apa yang dihafal dan tidak mengkaji apa yang dibaca. Memang percaya buta dalam Islam itu sungguh merusak, sungguh mematikan akal pikiran. Jadi alasannya mereka menolak sejumlah ayat yang memang mengajak manusia untuk berpikir. Walaupun kita tunjukkan misalkan ayat 36 dari surah Al-Isra yang menyerukan manusia untuk berpikir, itu kan mereka tidak terima. Itu sehingga yang dianut itu mereka tidak mengerti selain daripada apa yang diatur oleh ulama. Sedangkan ulama ini kan, kalau boleh saya terjemahkan, ini menurut analisa saya ya, ulama adalah ahli ilmu dongeng. Mereka bukan ahli ilmu pasti, bukan ahli ilmu psikologi, bukan ahli ilmu spiritualitas, bukan ahli ilmu moralitas. Jadi ulama ini yang dalam Islam, kalau boleh saya katakan, mereka adalah ahli ilmu dongeng, ahli ilmu konspirasi teori. Makanya kalau kita dengarkan ceramah-ceramah mereka kan hanya ya konspirasi teori, baik itu secara beragama dan juga secara berpolitik. Konspirasi teori itu digunakan untuk kepentingan ideologi. Itu memang bermasalah. Jadi pendekatan kebenaran dalam Islam itu sungguh bermasalah, karena tidak memberdayakan akal, tidak memberdayakan pikiran, malah menggunakan penakutan atau ancaman-ancaman seperti adanya hukum penistaan agama. Itu kan cukup bermasalah yang hanya membawa orang Islam itu kepada pembodohan dan ignorant. Itu yang sangat kita sedihkan. Jadi saya lihat ya, dalam konsep agama Yahudi itu secara masyarakat ya, secara kolektif, mereka memang sangat seperti Mbak Intan tadi katakan, yang pertama sangat terbuka, kemudian mereka tidak sangat terbuka untuk mengkaji hal-hal yang memang sangat bertentangan dengan meskipun dengan doktrin agama, sehingga kalau ada pemikiran yang kritis itu terhadap kritikan agama, itu mereka biasa-biasa aja, tidak menggunakan satu ancaman atau satu hal yang membuat mereka secara bermasyarakat jadi lumpuh. Kalaupun ada segelintir kejadian, misalkan terhadap Baruch Spinoza pada tahun berapa itu, ratusan tahun yang lalu, itu ketika dia kritik agama Yahudi, dia memang bukan disingkirkan, tetapi dia tidak lagi ke sinagog. Nah, paling sejauh itu, tidak sangat jauh berbeda dengan komunitas Islam yang hanya sedikit-sedikit hanya berbeda pendapat, ya halal darah. Itu kan persoalan nyawa, sehingga anak-anak masyarakat ya tidak punya ruang untuk berpikir. Itu bermasalah, memang sangat bermasalah. Jadi saya ingin ulang ini sedikit, persoalan kenapa ada kebencian terhadap
orang Yahudi dalam doktrin agama Islam itu memang nampaknya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga umat Islam ini memusuhi umat lain untuk mendirikan konsep-konsep khalifah, ya kan, konsep-konsep yang demikian. Tetapi tidak disadari bahwasanya itu menunjukkan kepalsuan agama Islam itu sendiri, termasuk tokoh-tokoh di dalamnya. Dalam hal ini kepalsuan Nabi Muhammad, misalkan adanya fiksi dalam eksistensi atau dalam keberadaan Nabi Muhammad. Kemudian kepalsuan terhadap hukum Tuhan yang dimaksud dalam hal ini Tuhan agama Islam. Hukum Tuhan dalam agama Islam cukup bermasalah. Banyak hal yang sangat bermasalah secara doktrin. Nah, itu yang perlu ini ya, yang sangat signifikan saya kira, perbandingan umat Yahudi atau agama Yahudi dengan agama Islam. Dalam hal ini juga perbandingan agama Kristen dengan agama Islam jauh berbeda, tidak hanya secara psikologi untuk menuju bagaimana pembentukan akhlak, tetapi juga sangat berbeda tentang esensi Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang membuat satu kaum baik maju atau mundur sangat ada kaitannya dengan kualitas Tuhan atau konsep Tuhan yang dimengerti oleh kaum oleh kaum tersebut. Demikian, terima kasih banyak nih Mbak Intan. Siapa dulu nih? Saya sapa dulu Pak Abdul ya, baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi, shalom Pak Abdul. Bisa tadi monitor nggak? Iya, terima kasih Bang Cakra. Ya. Silakan. Suara saya aman nggak? Ya, suaranya bagus ya, silakan. Oke, jadi kita menyikapi begini. Ya, saya menyikapinya kalau untuk di Islam di wilayah sendiri itu bukan aja pengacara itu, kami tidak ada menebarkan kebencian apapun. Sebentar, Pak Abdul, suaranya putus-putus. Apa sinyalnya kurang ini ya? Sudah putus nih. Bisa dicari tempat mungkin yang lebih sinyalnya lebih bagus. Iya, kurang kuat. Oke, silakan. Oke, siap. Sementara di lantai itu saya coba cari sinyal dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin Pak Luki atau Pak Perdara atau Pak Hum ada yang ingin ditambahkan? Iya. Komen? Ya, Pak. Bisa saya tambahkan Pak Cakra? Boleh ya, Pak Perdara. Sebentar, biar supaya ada yang gantian juga, saya udah mau turun. Oke, ya. Silakan. Kedengaran Pak Cakra? Ya, kedengaran ya. Ya, jadi memang, ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat hal-hal yang terjadi sekarang ini, memang apa yang diperbuat dan apa yang dilakukan oleh hal-hal, dan mereka mengatakan itu suatu oknum, tetapi oknumnya ini sudah berseri-seri. Itu yang pertama. Dan kita melihat moralitas seperti apa yang mereka lakukan dan menurut dengan ajaran mereka. Itu yang pertama. Nah, kalau kita melihat di bangsa Indonesia, jangankan di bangsa Indonesia dan di luar negeri, dengan beberapa agama yang ada di dunia ini, ya, kita fine-fine aja. Tidak ada yang namanya, ya mungkin ada yang namanya seseorang atau oknum-oknum, tetapi tidak berseri-seri. Itu yang pertama ya. Jadi Hindu, Buddha, itu tidak ada yang namanya cakar-cakaran atau apalagi peperangan atau silat lidah seperti ini. Tidak ada. Nah, kalau saya pelajari, ya Pak Cakra ya, teman-temannya yang ada di sini, saya pelajari bahwa Islam mengatakan bahwa ada tiga agama, yaitu Samawi, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam.
Nah sekarang kalau kita lihat Islam, Kristen dengan Yahudi itu artinya fine-fine aja, fine-fine aja. Tidak ada yang namanya silas lidah atau ada peperangan secara sosial, bahkan peperangan secara fisik tidak ada. Ya, kalau menyangkut di dalam keagamaan ya. Artinya kita tidak berbicara tentang keselamatan, tetapi kita berbicara tentang keagamaan, penganut ajaran-ajaran suatu agama tertentu. Nah sekarang kalau seandainya saya akan berpikir lebih luas, Pak Cakra, saya akan berpikir lebih luas. Seandainya semua agama ini dibilang agama samawi, ini sangat berat. Akan terjadi chaos yang begitu banyak daripada agama Muslim, di mana mereka akan memvalidasi, akan ingin dibuktikan bahwa mereka itu agama yang benar. Nah ini yang terjadi, sehingga agama-agama lain pun mereka akan membuat seperti agama Kristen, dan mereka itu ingin diakui. Nah sekarang apa yang terjadi di agama samawi ini, yang 3 agama samawi, mereka ingin diakui, bahkan mereka mengorek Alkitab. Nah ini kan sangat lucunya di situ, mereka mengorek Alkitab, dan bahkan di saat yang sama mereka itu mengatakan Alkitab itu palsu. Nah ini kan suatu pemikiran yang tidak logika menurut saya, dan orang-orang yang seperti ini pemikiran maaf bodoh. Ya, saat yang sama mereka mengatakan palsu, tetapi saat yang sama mereka mengambil ayat-ayat yang mereka mau.